Sejak Undang-Undang Cipta Kerja muncul, banyak terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat Kepulauan Riau. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kepri berupaya meminta agar undang-undang tersebut segera direvisi, supaya lebih ramah dengan kehidupan di masyarakat di wilayah kepulauan ini. Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi isu nasional. Niatnya baik karena bagaimana menyederhanakan undang-undang yang begitu banyak sehingga bisa lebih progresif. Namun, undang-undang ini mendapat tantangan dari masyarakat. Dalam tataran implementasi di lapangan, ternyata banyak merugikan. Assalamualaikum Pak Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rifki, sehat? Ya, sehat Pak. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat semuanya. Iya, Pak. Kali ini Pak kita akan membahas tentang UU Cipta Kerja gitu bagi masyarakat Kepri juga dengan pemerintah daerah gitu Pak. Dari DPRD Kepri sendiri Pak, bagaimana menyikapi kehadiran UU Cipta Kerja di provinsi kita ini Pak? Iya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang sudah menjadi isu nasional. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah daripada program pemerintah, istilah yang keren kan waktu itu adalah Omnibus Law. Omnibus Law adalah bagaimana menciptakan, mensederhanakan daripada undang-undang yang begitu banyak sehingga lebih progresif lah. Tetapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata mendapat tantangan banyak dari masyarakat Indonesia sehingga sampai demo yang ada. Tetapi proses itu sudah selesai lah di DPR RI dengan segala dinamika yang ada. Kita tahu pada saat itu. Dan kemudian pada saat ini kemudian sudah diketok oleh Pak Presiden. Dan kemudian sekarang sudah berlaku. Dalam tataran dari aplikasi di lapangan ternyata benar-benar merugikan masyarakat, sehingga pada waktu itu ada judicial review dan di mahkamah kan, kemudian artinya harus diperbaiki, diberi waktu 2 tahun. Adapun kerugian yang sangat berdampak pada masyarakat, yakni terkait hak-hak pekerja, misalnya terkait dengan kenaikan upah. Menjelaskan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja juga merugikan pemerintah daerah. Pasalnya, karena undang-undang ini, sebagian besar perizinan di daerah ditarik ke pusat. Dampak yang dirasakan kurang baik bagi pemasukan asli daerah. Jadi, kenapa ini bermasalah? Yang pertama adalah untuk para pekerja, di mana hak-hak daripada pekerja ini banyak kemudian merasa dirugikan, baik daripada masa kerja dan juga dari jarang juga sekarang masyarakat pekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan tetap, rata-rata kemudian kontrak. Juga undang-undang ketika kenaikan upah itu juga sangat merugikan daripada pekerja. Tujuannya memang benar, tadinya ingin investasi mudah, jadi semuanya dipermudah. Tetapi jangan lupa bahwa sebagian masyarakat Indonesia adalah pekerja dan buruh, sehingga apalagi di Batam setiap tahun itu demo. Kemarin juga saya menerima langsung bagaimana masyarakat dari pekerja di Batam, di Kepri itu juga masih keberatan Undang-Undang Cipta Kerja, merugikan pekerja, itu yang pertama. Yang kedua adalah juga merugikan juga kepala-kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Bagaimana nih? Ya karena Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagian besar perizinan itu ditarik semuanya ke pusat. Contohnya adalah ketika kapal-kapal toke-toke punya perusahaan ikan kapal, maka perizinan 20 GT ke atas itu harus ke pusat, yang sebelumnya di daerah. Itu dampaknya kurang baik ya Pak ya bagi ini ya? Iya, jadi sumber pendapatannya ke pusat, tidak ke daerah. Selanjutnya,
Terkait retribusi Labu Jangkar pun, di mana hingga saat ini masih berada di tangan Kementerian Perhubungan. Gitu ya. Ya, kemudian case daripada Labu Jangkar. Labu Jangkar sudah jelas bahwa undang-undangnya bahwa 0 sampai 12 mil itu adalah kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Tetapi Labu Jangkar yang sudah dilonceng oleh Bapak Gubernur dengan Menteri hadir pada saat itu, ya ternyata kemudian dibatalkan sepihak oleh Kementerian Perhubungan. Nah, padahal mayoritas kita di Kepri adalah air 96%. Kapal lalu lalang nih parkir di tempat kita, tapi retribusinya tidak bisa masuk kepada PAD Kepulauan Riau. Beberapa waktu yang lalu, DPRD Kepri sempat memberikan target untuk retribusi Labu Jangkar sebesar 200 miliar. Tapi karena polemik tarik-menarik kewenangan yang belum usai, tidak ada sepeser pun yang masuk ke kantong daerah. Selanjutnya mengenai penangkapan terukur di Lautan Kepri, di mana pengawasannya sangat sulit, serta batas yang jelas belum diatur. Dan kemudian kami sebenarnya sempat diposting 200 miliar targetnya. Akhirnya kami drop, DPRD drop dengan pemerintah, Pemprov. Karena apa? Karena tidak bisa. Pusat masih tidak rela untuk Kepri itu mendapatkan retribusi daripada Labu Jangkar ini. Dan juga kemudian tentang penangkapan terukur, di mana laut, apalagi daerah kita kan daerah perairan, banyak nelayan, maka diatur nanti zonasi-zonasi ini untuk penangkapan terukur untuk masyarakat sekitar, ini untuk internasional. Sementara pengawasan di laut kita biaya operasionalnya masih sangat kurang. Yang ngawasin kesulitan untuk biaya operasional. Nanti siapa yang mengawasin? Rawan terjadi bentrok daripada nelayan kita dengan nelayan mungkin dari mancanegara. Sekarang saja sudah terjadi pencurian dari mancanegara. Sekarang mau diatur, tapi batasnya di laut siapa mau dikasih pagar atau seperti apa? Nggak bisa itu. Jadi sudah satu banyak inilah kerugian-kerugian daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa dorongan dari DPRD Kepri gitu terhadap pemerintah pusat agar mungkin ada relaksasi pelonggaran gitu Pak? Ini kan sesuai dengan kontur geografinya Kepri yang mengandalkan lautan gitu Pak. Iya, yang pertama ada provinsi-provinsi kepulauan, salah satunya Kepulauan Riau, kemudian di Maluku juga itu. RUU daripada Undang-Undang Kepulauan segera disahkan. Dan ini sudah lama di DPR RI, tapi DPR RI dan juga pemerintah tidak serius atau tidak mau sholat di dalam keadaan lama. Pansusnya sudah berlangsung lama, tapi nggak ada keputusan. Dengan Undang-Undang Kepulauan Riau ini jangan disamakan dengan daratan, sehingga ada keadilan di sana merata daripada kue pembangunan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, segera Undang-Undang Cipta Kerja ini direvisi agar ramah kepada kabupaten kota dan provinsi. Semangat otonomi daerah sekarang menjadi semu, kewenangan semua diambil oleh pemerintah pusat. Jadi saya memohon kepada Pak Presiden dan juga DPR RI untuk serius memikirkan bagaimana kabupaten kota dan provinsi tumbuh bersama, kebersamaan, kesetaraan dengan yang pusat. Terima kasih. Untuk saat ini, ia berharap Undang-Undang Cipta Kerja direvisi oleh pemerintah pusat. Dari Kota Batam, tim Liputan Goes Indonesia melaporkan.